Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1581. Kamusuan. Kinger, di langit berbintang, wanita berpakaian polos melirik Sang Mei di antara bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, lalu berbalik dan berjalan pergi. Di sampingnya ada seorang pria berkemeja putih. Lelaki berpakaian putih itu pun menoleh untuk melihat, lalu tersenyum dan berkata, "Gadis ini sungguh orang yang mengagumkan." Wanita yang memakai rok polos itu tidak berbicara. Pria berkemeja putih itu menoleh ke arah wanita yang mengenakan rok polos. "Kinger, bagaimana menurutmu?" Wanita yang memakai rok polos itu berkata, "Saudaraku, apapun yang kamu katakan itu benar." Pria berpakaian putih itu tertawa, lalu berkata, "Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang bisa menahan diri. Orang seperti ini adalah orang yang kejam." Wanita yang memakai rok polos itu tidak berbicara. Pria berbaju putih itu berkata, "Kinger, jangan seperti ini, kau membuatku terlihat seperti orang bodoh. Katakan saja apapun yang kau mau." Wanita yang memakai rok polos itu berkata dengan tenang, "Aku tidak ingin berbohong, tapi aku takut menyakitimu jika aku mengatakan yang sebenarnya." Pria berbaju putih, wanita yang memakai rok polos berkata, "Dia datang ke sini untuk membunuh Xiao Guan." Lelaki berkemeja putih itu menyipitkan matanya sedikit. Wanita dengan rok polos itu meliriknya dan mengingatkannya dengan lembut, ketertiban seharusnya digunakan untuk menahan ketertiban. Lelaki berbaju putih itu sedikit terkejut, lalu menoleh untuk melihat dan berkata dengan lembut, "Begitu ya, gadis ini sungguh kreatif. Tergantung apakah Guan kecil kita layak bermain dengannya." Wanita yang memakai rok polos itu mengangguk. Lelaki berbaju putih itu berkata, "Apakah dia bisa mengalahkan penguasa pena Dao Agung? Tergantung padanya." Sambil berkata demikian, dia menatap wanita yang memakai rok polos itu. "Kinger, sudah berapa banyak lingkaran yang kau patahkan?" Wanita yang memakai rok polos itu berkata, "Bolehkah kalau aku tidak bertanya?" Pria berbaju putih itu bingung. Mengapa? Wanita yang memakai rok polos berkata, "Saya takut membuatmu patah semangat." Pria berbaju putih. Sesaat kemudian, lelaki berbaju putih itu berkata lagi, "Kinger, tinggalkan energi pedang untuk si kecil itu." Wanita yang memakai rok polos berkata, "Itu adalah ujian." Dipahami, di dalam mall, Ye Guan melihat Sang Mei menarik kembali pandangannya dan hendak berbicara. Pada saat ini, wanita dari keluarga Jun tiba-tiba berjalan cepat, memegang sebuah kotak di tangannya. Dia menyerahkan kotak itu kepada Sang Mei dan berkata sambil tersenyum, "Nona, ini adalah hadiah dari Tuan Buki. Terimalah." Ye Guan melihat kotak itu. Di dalam kotak itu ada benda ajaib, benda yang sama yang pernah mereka lihat sebelumnya. Batu berwarna-warni. Batu berwarna-warni. Ketika Ye Guan melihat benda ajaib ini, dia sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka Jun Buki akan begitu kejam. Tahukah Anda, batu warna-warni ini bernilai jutaan kristal roh asli. Tentu saja, dia bahkan lebih terkejut dengan apa yang dikatakan Sang Mei sebelumnya. Dan batu 7 warna di depannya semakin membuktikan apa yang dikatakannya. Jun Buki ingin menggunakan uang untuk menyegarkan ketiga pandangannya. Kalau wanita lain, dia pasti tidak akan mampu menolaknya. Pukulan itu terlalu dahsyat dan hanya sedikit wanita yang mampu menahannya. Apalagi pukulan Jun Buki tidak kasar. Seringkali, jika uang hanya sekadar serangkaian angka dingin, ia tidak mempunyai daya tarik yang besar. Namun,
jika digunakan dengan kelembutan dan keanggunan, daya mematikannya menjadi tak terkalahkan. Jun Buki di depannya tidak diragukan lagi adalah seorang ahli dalam mengejar gadis. Ye Guan tetap diam. Sebenarnya, Sang Mei dan dia bahkan bukan teman, jadi dia tidak punya hak untuk mencampuri urusan pribadi orang lain. Sang Mei menatap kotak di depannya dan tersenyum. Apakah ini untukku? Pembantu itu berkata dengan hormat. Ya. Sang Mei tersenyum dan hendak berbicara ketika pembantu itu berkata, Nona, ini adalah hadiah dari tuan kami. Dia berkata bahwa hanya seorang gadis dengan kecantikan tak tertandingi seperti Anda yang dapat menandingi benda suci yang cantik dan merupakan alat tahu ini. Setelah berkata demikian, dia menyerahkan kotak di tangannya kepada Sang Mei dengan hormat. Nona, Tuan berkata bahwa benda ajaib ini sekarang menjadi milikmu. Jika kamu tidak menyukainya, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengannya. Sang Mei tiba-tiba menoleh ke arah Ye Guan. Pendekar pedang kecil, bisakah kau membantuku? Ye Guan tentu saja tahu apa yang dimaksud wanita itu dengan membantu. Dia melambaikan tangannya berulang kali. Tidak, tidak. Aku datang ke galaksi dewa untuk belajar, bukan untuk membuat masalah. Sang Mei mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Sepertinya kamu sudah sering dipukuli. Ye Guan mengangguk. Benar sekali. Sang Mei menggoda, ada manfaatnya. Ye Guan masih menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia menarik Sang Mei ke samping dan berbisik. Nona, saya jelas bukan lawan dari keluarga Jun sekarang. Saya tidak tahan dengan karma ini. Saya pikir, dengan karakter Anda tidak akan membiarkan saya menjadi sasaran dan ditekan tanpa alasan dan jatuh ke dalam bahaya, bukan? Sang Mei berkedip dan terus merayu. Aku punya cara untuk menyamarkan segel ilahi milikmu agar terlihat nyata. Bahkan penguasa kuil tidak dapat mengetahuinya. Mata Ye Guan tiba-tiba berbinar. Sang Mei menatapnya dengan serius. Ye Guan tiba-tiba dalam masalah. Jika ini benar, maka manfaatnya jauh lebih besar daripada risikonya. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, kamu juga punya cara untuk menyelesaikan kesulitan saat ini, bukan? Sang Mei mengangguk. Ya, tetapi metodeku terlalu vulgar dan terlalu kejam. Ye Guan, Sang Mei tersenyum dan berkata, aku memberimu waktu 10 detik untuk memikirkannya. Ye Guan langsung menggelengkan kepalanya, tolak. Sang Mei sedikit terkejut. Ye Guan berkata dengan serius, seorang tetua pernah berkata kepadaku bahwa seseorang harus melakukan apa yang ia mampu. Keluarga Jun bukanlah sesuatu yang dapat kuhadapi saat ini. Jika aku gegabah membuat musuh dengan mereka, itu akan merugikanku. Jika aku membuat musuh dengan mereka, pada akhirnya, aku tidak dapat mengalahkan mereka sendiri. Dan kemudian, aku harus meminta bantuan keluargaku. Ini sangat disayangkan. Tentu saja, jika keluarga Jun berperilaku buruk dan menyinggung nona muda dengan cara yang tercela dan tidak tahu malu, maka bahkan jika nona muda tidak memberiku keuntungan apapun, aku akan membelanya. Di dunia ini, banyak lelaki yang seringkali mendatangkan malapetaka pada dirinya sendiri karena satu atau dua perkataan wanita. Seorang pahlawan menyelamatkan si cantik, setiap pria menginginkannya. Tetapi ia harus menjelaskan, pertama, apakah ia mempunyai kemampuan? Kedua, apakah wanita itu membutuhkan Anda untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkannya? Pria perlu hidup lebih bijaksana. Sang Mei tiba-tiba menepuk bahu Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak mengandalkan kekuatan keluargamu untuk bertindak gegabah, kultivator pedang kecil. Kamu benar-benar mengejutkanku. Sambil berkata demikian, dia menoleh ke arah pembantu di sampingnya dan berkata sambil tersenyum,
Nona muda, katakan kepada tuanmu bahwa aku benar-benar tidak tertarik padanya. Dan tolong jangan ganggu lagi. Jika kau bersikap seperti ini lagi, aku akan menghajarmu. Pembantu itu merasa malu. Nona, saya hanya seorang bawahan. Sang Mei memotongnya, katakan saja padanya apa yang aku katakan. Setelah berkata demikian, dia menoleh ke arah Ye Guan, pendekar pedang kecil. Ayo kita pergi. Ye Guan mengangguk, keduanya berjalan pergi. Pembantu itu berbalik dan tiba di sebuah paviliun. Di dalam paviliun, ada dua pria yang duduk. Salah satu laki-laki itu adalah Jun Buki, dan laki-laki yang tidak jauh darinya berpakaian jubah yang indah, dan juga berwibawa dan luar biasa dalam sikapnya. Pembantu itu meletakkan kotak itu di atas meja dan mengulangi kata-kata Sang Mei. Mendengar ucapan pembantu itu, lelaki berjubah indah itu pun tertawa. Kakak Buki, kali ini kau melakukan kesalahan. Haha. Jun Buki mengangkat cangkir teh di depannya dan menyesapnya, lalu tersenyum dan berkata perlahan, ini lebih menarik, bukan? Pria berjubah mewah itu tersenyum dan berkata, Saudara Buki, menurutku gadis itu jelas bukan orang biasa. Pria di sebelahnya juga luar biasa. Menurutku dia punya latar belakang. Menurutku lebih baik jangan memancingnya. Lagi pula, kamu tidak kekurangan wanita. Jun Buki melirik kotak di depannya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Zonggu, apakah menurutmu wanita ini hanya berpura-pura ingin mendapatkan sesuatu? Atau dia benar-benar tidak menyukai benda ajaib yang bernilai jutaan kristal roh sejati ini? Pria berjubah indah bernama Zonggu tersenyum dan berkata, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, seperti yang kau katakan, dia hanya ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Kedua, dia benar-benar tidak menyukai benda suci ini. Jika itu yang pertama, tidak perlu lagi menghabiskan uang untuk wanita seperti ini, karena itu tidak sepadan. Namun jika itu yang kedua, maka Saudara Buki, kau harus berhati-hati, karena wanita yang bahkan tidak menyukai senjata Tao pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Jun Buki menatap Zonggu dan berkata sambil tersenyum, Saudara Zonggu, menurutmu yang mana? Zonggu ragu-ragu sejenak dan berkata, ketika dia memasuki mal, dia langsung menuju lantai atas bersama pemuda itu untuk melihat harta karun itu. Oleh karena itu, saya lebih cenderung percaya bahwa dia adalah tipe kedua dan tidak menghargai harta karun semacam ini. Sambil berkata demikian, dia menatap Jun Buki dan berkata sambil tersenyum, Saudara Buki, kamu dan aku sama-sama generasi kedua. Selama kita tidak melakukan hal bodoh, kita bisa memiliki kekayaan dan kemuliaan yang tak terbatas dalam hidup ini. Oleh karena itu, tidak perlu memprovokasi wanita-wanita berbahaya. Jun Buki menyipitkan matanya sedikit. Aku harus mendapatkan wanita ini. Zonggu mengerutkan kening. Jun Buki tersenyum dan berkata, Kakak Zonggu, tidak ada wanita yang tidak aku tiduri dan yang aku sukai. Zonggu tetap diam. Dia secara alami memahami kebenaran ini, semakin sedikit yang Anda dapatkan, semakin Anda menginginkannya. Terutama laki-laki di depannya, yang sebelumnya tidak pernah gagal, dan sekarang ada seseorang yang tidak tertipu oleh tipuannya, yang malah membangkitkan keinginannya untuk menaklukkan. Zonggu tidak mengatakan apapun lagi, tidak sopan jika mengatakan sesuatu yang lebih. Jun Buki tiba-tiba tertawa dan berkata, Saudara Zonggu, apakah kamu ingin bertaruh? Dalam 3 hari, aku akan mendapatkan wanita ini, jika tidak. Sambil berkata demikian, dia menatap benda suci di depannya. Jika tidak, batu Tao 7 warna ini akan menjadi milikmu. Jika dia naik ke tempat tidurku, kamu akan memberiku senjata Tao.
Zonggu melambaikan tangannya berulang kali. Saudara Buki, taruhannya terlalu tinggi. Aku tidak mampu membelinya. Selain itu, aku tidak ingin memberimu uang. Belum lagi wanita. Bahkan seekor nyamuk betina pun tidak akan bisa lepas dari telapak tanganmu. Jun Buki tertawa. Saudara Zonggu, teruslah katakan apa yang ingin aku dengar. Zonggu tersenyum dan berkata, semua orang bilang kamu playboy, tapi menurutku kamu lebih pintar dari orang lain. Pertama-tama, aku ingin menjelaskan ini bukan menyanjungmu, tapi perasaanku yang sebenarnya. Mengenai mempermainkan wanita, siapa yang tidak mempermainkan wanita? Hanya saja, ada orang yang mempermainkannya secara terbuka, sementara yang lain mempermainkannya secara diam-diam. Jun Buki tertawa. Saudara Zonggu, memiliki sahabat karib saja sudah cukup dalam hidup. Aku akan menawarkanmu segelas teh sebagai pengganti anggur. Mereka berdua mengangkat gelas dan minum. Zonggu meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan serius, Saudara Buki, saya mendengar bahwa keluarga Jun Anda akan membangun pusat perbelanjaan baru di Jalan Tianan baru-baru ini. Sejujurnya, saya ingin mengontrak bagian vibranium. Jun Buki tersenyum dan berkata, tujuan sebenarnya telah terungkap. Zonggu juga tersenyum dan berkata, saudaraku, kita harus melakukannya, dan kita harus berbisnis. Bisakah itu dilakukan, saudara Buki? Tolong beritahu saya sepatah kata, jika Anda merasa sulit, saya tidak akan pernah menyebutkan masalah ini lagi. Jun Buki terdiam sejenak, lalu berkata, jika kita hanya mengontrak bagian vibranium, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Lagi pula, hanya ada beberapa miliar kristal roh sejati. Tapi, Zonggu berkata cepat, saudara Buki, jangan khawatir, sama sekali tidak akan ada masalah dengan kualitasnya. Jun Buki mengangguk dan berkata, aku akan memberitahu kakak perempuanku tentang hal ini. Seharusnya tidak akan menjadi masalah besar. Zonggu tersenyum dan berkata, saudara Buki, terima kasih banyak. Jun Buki mengangkat cangkir tehnya dan meminumnya hingga habis. Lalu berkata sambil tersenyum, saudara Zonggu, silakan lakukan apapun yang kamu mau. Aku akan mengejar gadis itu. Setelah berkata demikian, dia tertawa dan pergi. Setelah Jun Buki pergi, pembantu itu tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, Tuan, pria dan wanita itu jelas bukan orang biasa. Perilaku Tuan Buki bisa menimbulkan masalah. Zonggu berkata dengan tenang, aku sudah menasihatimu sebelumnya. Jika kamu terus membujuk kami, kita tidak akan bisa menjadi saudara lagi. Pelayan itu menyipitkan matanya sedikit, Tuan, mengapa kita tidak membantu mereka berdua dan meminta mereka untuk waspada terhadap Jun Buki? Zonggu menggelengkan kepalanya. Pembantu itu bingung, Tuan, ini adalah kesempatan, mengapa Anda ingin melepaskannya? Zonggu tersenyum dan berkata, Xiao Yu, setiap orang punya gayanya sendiri dalam melakukan sesuatu dan menjadi pribadi. Kita tidak punya hak untuk mengatakan apapun tentang perilaku pribadi yang tidak pantas. Tetapi kamu harus mengerti bahwa kita bergantung pada orang lain untuk mendapatkan makanan. Tidaklah benar memakan makanan orang lain lalu menghancurkan panci orang lain. Xiao Yu terdiam. Zonggu menambahkan, sekolah tinggi baru-baru ini menerima mahasiswa. Saya sudah menemukan tempat untuk saudaramu. Jangan khawatir tentang biaya kuliah. Saya akan mengurusnya. Xiao Yu tiba-tiba berlutut dan bersujud dengan berat, Tuan. Zonggu berkata, jangan terlalu berterima kasih padaku. Kakakmu mampu, jadi dia bisa masuk. Kalau tidak, dia tidak punya kemampuan, dan tidak peduli seberapa keras aku mengoperasinya, itu tidak akan berguna.
Xiao Yu bersujud di tanah, dan berkata dengan suara gemetar, "Tuanku, aku tidak bisa membalas kebaikanmu bahkan jika aku hancur berkeping-keping." Zonggu tersenyum dan berkata, "Jangan seperti itu, aku hanya berusaha memenangkan hati orang-orang. Aku tidak sehebat itu." Xiao Yu menggelengkan kepalanya sedikit, "Tuanku, Anda begitu baik dan murah hati, saya tidak akan pernah melupakannya." Zonggu tersenyum dan berkata, "Tempat ini terlalu menarik perhatian. Aku pergi sekarang." Setelah berkata demikian, dia berdiri dan meninggalkan loteng. Di luar mal, Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Nona Sang Mei, bisakah Anda memukul seseorang?" Sang Mei mengangguk, "Ya, saya sangat galak saat marah." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Nona Sang Mei, saya pikir Anda akan mengambil tindakan ketika saya berada di mal." Sang Mei bingung, "Mengapa, Ye Guan Dao? Karena aku merasa kamu sebenarnya sedikit tidak bahagia, kan?" Sang Mei mengangguk, "Saya sedikit tidak senang." Ye Guan berkata, "Wajar saja jika mengambil tindakan saat kamu tidak senang, bukan?" Sang Mei menoleh ke arah Ye Guan dan berkata dengan serius, "Pendekar pedang kecil, ide ini tidak bagus." Ye Guan bingung, "Apa maksudmu?" Sang Mei berkata, "Sebagai atasan, kita harus menahan perkataan dan perbuatan kita, menahan hati kita, dan menggunakan prinsip-prinsip yang lemah sebagai batasan. Jika kita menyalahgunakan kekuasaan atau hak kita hanya karena kita sedikit tidak bahagia, apakah masih ada ruang bagi yang lemah untuk bertahan hidup? Tahukah Anda apa yang saya setujui dalam perintah Anda?" Ye Guan sedikit penasaran. "Apa?" Sang Mei tersenyum dan berkata, "Batasi yang kuat. Di dunia ini, kita tidak dapat mencapai keadilan sejati. Itulah sebabnya kita perlu membatasi yang kuat. Hanya dengan membatasi yang kuat, yang lemah dapat memiliki ruang untuk bertahan hidup. Atau dengan kata lain, mereka dapat bertahan hidup dengan bermartabat." Bab 1582, Hancurkan semua menara kecil untukmu. Kendala, Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Tapi di dunia ini, yang kuat selalu dihormati." Sang Mei mengangguk, "Ya, memang sudah seperti ini sejak zaman dahulu kala, dan setiap peradaban kosmik memiliki atribut budaya ini. Ini adalah atribut budaya buruk yang sulit diberantas." Ye Guan berkata, "Nona, apakah Anda juga berpikir bahwa yang kuat harus dibatasi?" Sang Mei tersenyum dan berkata, "Tentu saja, misalnya, jika hari ini aku bertindak seenaknya dan menggunakan kekuatanku sendiri untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah atas kejahatan yang dapat dihukum mati, jika suatu hari aku bertemu dengan seseorang yang lebih kuat dariku, dan orang itu juga bertindak seenaknya hanya karena ia tidak senang padaku, lalu membunuhku, kalau dipikir-pikir, itu akan sangat tidak mengenakan." Ye Guan tersenyum dan bertanya, "Apakah ada orang di dunia ini yang bisa membunuh seorang gadis?" Ini adalah ujian. Sang Mei memikirkannya dengan serius, lalu berkata, "Itu tidak pernah terjadi sebelumnya." Ye Guan tercengang. Sang Mei menoleh dan tersenyum padanya. Dia mengangkat tinjunya dan berkata, "Saat aku marah, aku menjadi sangat galak." "Kamu Guan?" Sang Mei tersenyum dan berkata, "Aku hanya bercanda. Aku tidak pandai bertarung dan pada dasarnya aku belum pernah bertarung sebelumnya." Ye Guan mengangguk dan tidak bertanya lagi. Tidak sopan jika bertanya lagi. Setelah berjalan beberapa langkah, Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Nona Sang Mei, bagaimana menurutmu kita harus membatasi yang kuat?" Sang Mei berkata, "Cara yang paling sederhana adalah dengan membangun sistem hukum dan membatasi orang dengan hukum." Tentu saja, ini tidak cukup,
Karena hukum dibuat oleh orang. Orang yang mengendalikan hukum dapat menyalahgunakan hak mereka. Oleh karena itu, kita perlu membangun budaya moral baru untuk menentukan apa yang bermoral dan apa yang tidak bermoral. Gambarkan garis merah pada hati nurani mereka dan biarkan mereka menahan diri. Singkatnya, hukum adalah garis pertahanan terakhir untuk moralitas dasar masyarakat. Jika seseorang melanggar hati nurani moralnya dan melanggar hukum, dia bisa mati. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, orang yang mengendalikan hukum. Sang Mei berkata dengan penuh arti, siapa yang mengendalikan hukum? Sebenarnya, dialah yang menciptakan ketertiban. Jika seseorang tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, bagaimana dia dapat memenuhi syarat untuk mengendalikan orang lain? Ye Guan terdiam dan berpikir. Sang Mei melanjutkan, orang yang menegakkan ketertiban harus memiliki akhlak dan moral yang baik. Kalau orang tersebut sendiri tidak memiliki akhlak dan moral, tetapi menuntut orang lain untuk memiliki akhlak dan moral, bukankah itu omong kosong? Ye Guan merenung, di era kakeknya, orang-orang harus kejam agar bisa bertahan hidup, jadi kakeknya menjadi sangat kejam. Namun, zaman terus maju. Sekarang keluarga yang berkuasa, jika Ye Guan menyalahgunakan kekuasaannya. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba terkejut, karena dia tiba-tiba menyadari bahwa batasan yang disebutkan Sang Mei bukanlah sekadar batasan terhadap orang lain, tetapi seharusnya menjadi batasan terhadap diri sendiri. Pada saat ini, Sang Mei tiba-tiba bertanya, apakah pamanmu kuat? Ye Guan mengangguk cepat. Bagus, Sang Mei tersenyum dan berkata, seni pedang yang paling hebat tentu saja sangat kuat. Tetapi jika aku katakan kepadamu bahwa jika kamu membangun sebuah tatanan baru, dan tatanan ini benar-benar meyakinkan semua makhluk hidup, kamu akan lebih kuat darinya. Apakah kamu percaya? Ye Guan menatap Sang Mei, yang tersenyum dan mengingatkannya, percayalah. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit. Maksudmu, jika suatu hari perintah yang aku buat adalah sesuatu yang bahkan pamanku yakini? Sang Mei mengangguk. Ordo yang benar-benar kuat adalah ordo yang diakui bukan hanya oleh rakyatmu, tapi juga oleh lawan terkuatmu. Ye Guan perlahan mengepalkan tangannya dan berkata dengan penuh semangat, apakah akan ada hari di mana lawan terkuatku akan diyakinkan? Sang Mei meliriknya dan berkata penuh arti, sulit untuk mengatakannya. Harus dikatakan bahwa Ye Guan menantikannya. Dalam pikirannya, lawan terkuat tidak diragukan lagi adalah pemilik Dao Pen. Jika pemilik Dao Pen juga percaya padanya, dia mungkin bisa mengalahkan ayahnya. Sang Mei melanjutkan, akal sehat dan hukum, inti dari perintah Anda adalah dua hal ini. Oleh karena itu, Anda harus memahami bahwa yang benar-benar perlu Anda lakukan adalah memastikan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih besar daripada kedua kata ini. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, itu tidak lebih besar daripada kata hukum. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, itu tidak lebih besar daripada kata akal sehat. Ye Guan menarik napas dalam-dalam. Gadis, setelah mendengarkan kata-katamu, aku menyadari banyak masalahku. Di masa lalu, mataku selalu tertuju pada masa depan. Misalnya, pada pemilik Dao Pen, ayahku, kakekku, pamanku, aku tidak pernah berhenti untuk melihat diriku sendiri, melihat perintahku sendiri. Sekarang setelah kupikir-pikir, aku benar-benar naif di masa lalu. Sang Mei menggelengkan kepalanya. Kamu tidak boleh berpikir seperti itu. Semua orang pernah muda, dan semua orang pada dasarnya naif saat mereka masih muda. Jangan gunakan masa lalumu untuk menghukum dirimu saat ini. Dan jangan menyesali kenaifan atau kebodohanmu di masa lalu. Karena itu tidak dapat diubah.
Bahkan jika kamu kembali ke masa lalu, dengan wawasan dan kognisimu saat itu, kamu akan tetap membuat pilihan bodoh dan naif yang sama seperti sebelumnya. Ye Guan mengangguk dan berkata, manfaatkan masa kini dan melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik. Sang Mei tersenyum dan berkata, ya, teruskan saja, aku mendukungmu. Ye Guan menatap Sang Mei dan bertanya, apakah menurutmu kau bisa mengawasiku? Sang Mei mengangguk, Ye Guan tersenyum dan bertanya, kenapa? Sang Mei berpikir sejenak, lalu berkata, pertama, kamu punya kelebihan dibanding orang lain. Kedua, meskipun kamu kadang suka bermain trik, kamu pada umumnya orang baik. Soal bermain trik, anak muda bisa mengerti. Waktu aku masih muda, aku jauh lebih nakal daripada kamu. Ye Guan bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa umur Nona Sang? Sang Mei mengangkat tinjunya dan berkata dengan kejam, dengan pukulan ini, menara kecil ini akan hancur berkeping-keping, percaya atau tidak. Ye Guan, Xiao Ta, Sang Mei tiba-tiba tertawa. Sebenarnya, bagi seorang kultivator, usia tidak lagi penting. Selama aku mau, aku selalu bisa berusia 18 tahun. Bagaimana menurutmu? Ye Guan mengangguk cepat. Benar sekali, mendengar perkataan Ye Guan, Sang Mei mengangguk puas, lalu mengendurkan kepalan kecilnya. Tepat saat keduanya hendak meninggalkan mal, seorang pria tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Orang yang datang adalah Jun Buqi. Ye Guan menatap Jun Buqi tanpa berkata apa-apa. Jun Buqi tersenyum dan berkata, jangan salah paham, Nona muda. Aku di sini bukan untuk mengganggumu. Aku di sini untuk meminta maaf. Aku memang ceroboh sebelumnya. Meskipun aku tulus, perilakuku memang membuatmu tidak nyaman. Untuk itu, aku dengan tulus meminta maaf kepadamu. Sambil berkata demikian, dia membungkus sedikit. Sang Mei tersenyum dan berkata, baiklah, aku memaafkanmu. Kemudian, dia berbalik menatap Ye Guan dan berkata, ayo pergi. Ye Guan mengangguk. Keduanya hendak pergi ketika Jun Buqi berkata, Nona muda, silakan tinggal. Sang Mei menoleh ke arah Jun Buqi, yang tersenyum sopan, Nona, begini, besok malam keluarga Junku akan mengadakan pesta makan malam. Tidak hanya akan ada murid-murid dari keluarga bangsawan dari peradaban besar yang hadir, tetapi juga beberapa pengurus dari kuil para dewa. Aku tidak tahu apa tujuanmu datang ke kota para dewa, tetapi menghadiri pesta makan malam seperti ini dan mengenal lebih banyak orang pasti akan baik untukmu. Dia berhenti sebentar, lalu berkata sambil tersenyum, jika gadis itu tidak mau berpartisipasi, lalu menemui masalah yang tidak perlu di kota dewata ini, itu akan sangat buruk. Bagaimana menurutmu? Dia sudah bertaruh, jadi dia tidak punya kesabaran untuk bertaruh perlahan kali ini. Bila menyangkut wanita, selain membujuk, dia juga harus mengancam mereka bila perlu. Jika ancaman tidak berhasil, maka dia dapat menggunakan kekerasan. Sang Mei memikirkannya, lalu berkata, kemarilah. Jun Buqi sangat senang dan melangkah maju 2 langkah, ketika tiba-tiba, wah, disertai suara tamparan keras, Jun Buqi terlempar dan akhirnya menghantam tembok dengan keras. Seluruh tembok pun runtuh. Tidak mati, namun, seluruh wajahnya ditampar. Pada saat itu, semua orang di mal tercengang, berani mengambil tindakan di sini. Terlebih lagi, orang yang dipukuli adalah tuan muda keluarga Jun. Jun Buqi memang selalu flamboyan, oleh karena itu banyak orang yang mengenalnya. Ye Guan juga tercengang di mana dia berada. Dia tidak menyangka Sang Mei akan tiba-tiba menyerang. Tentu saja, yang lebih mengejutkannya adalah serangan Sang Mei.
Dia jelas menyerang sangat lambat, tetapi Junbuki tidak mampu menghindarinya. Raja bukan alat. Jika Anda bertanya pada diri sendiri dengan jujur, dia tidak dapat menghindarinya. Sang Mei melirik Junbuki yang tercengang oleh tamparan di kejauhan. Aku menunjukkan kebaikanku dengan memberimu tamparan ini. Kamu harus menghargainya. Kamu harus tahu bahwa aku telah membunuh orang di masa lalu, dan aku membunuh alam semesta satu persatu. Ye Guan, pada saat itu, beberapa penjaga tiba-tiba bergegas keluar secara diam-diam. Mereka semua adalah penjaga kamar dagang Haohan. Ketika penjaga keluar, mereka semua terkejut. Jelas mereka tidak menyangka akan ada orang yang tiba-tiba menyerang di dalam mall. Namun mereka tidak berani mengambil tindakan segera. Siapapun yang berani mengambil tindakan di sini adalah orang bodoh atau orang yang berkuasa. Oleh karena itu, mereka tidak akan mengambil tindakan tanpa perintah dari atas. Ye Guan menarik lengan baju Sang Mei dan berkata, "Bukankah kau bilang kau harus menahan diri? Kenapa kau tiba-tiba memulai perkelahian?" Sang Mei berkata, "Kebaikan juga harus memiliki keunggulan. Jika tidak, itu hanyalah kelemahan dan dapat diganggu." Sambil berbicara, dia menatap Ye Guan. Terkadang orang jahat di dunia ini dimanjakan oleh orang baik dan jujur. Oleh karena itu, orang baik dan jujur seharusnya memiliki temperamen dan sedikit keberanian. Pertama kali kamu menindasku, aku menoleransinya, itu adalah kebaikanku. Kedua kalinya kamu menindasku, aku menoleransinya, itu juga kebaikan. Tetapi jika kamu datang lagi untuk ketiga kalinya dan menoleransinya lagi, itu bukan kebaikan, itu adalah kelemahan, dan kamu pantas untuk ditindas. Ye Guan mengangguk, itu masuk akal. Apakah kamu benar-benar membunuh orang satu persatu di alam semesta sebelumnya? Sang Mei berkedip, lalu berbisik, aku berbohong padanya. Ye Guan, Sang Mei memandang Junbuki yang berguling-guling di tanah di kejauhan, dan jelas sedikit marah. Aku sudah menolaknya 2 kali. Lihat, betapa sopannya aku, betapa santunnya aku, tapi dia tidak menghargainya. Sial, dia benar-benar bodoh. Tidak bisakah dia melihat bahwa aku adalah tipe orang yang bisa bertarung dengan sangat baik? Xiaota, Ye Guan ragu sejenak, lalu berkata, sejujurnya, sulit untuk mengatakannya. Sang Mei menatap Ye Guan, mengedipkan matanya yang besar. Bukankah aku terlihat seperti seorang master? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Tidak seperti itu, Sang Mei memikirkannya. Lalu berkata, mungkin kamu terlalu lemah. Ekspresi Ye Guan langsung membeku. Bersambung.